Sosok Cowalit buronan Thailand nomor wahid, bunuh polisi kabur ke Bali dibantu 8 WNI. Buronan nomor 1 Thailand, Cowalit Tongduang alias Panna Node alias Sulaiman berhasil diringkus Polri di sebuah apartemen di Badung, Bali pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024. Lalu Bareskrim Polri pun membeberkan deretan fakta pasca penangkapan Cowalit pada konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Adapun beberapa fakta seperti Cowalit yang sempat membunuh polisi dan menembak hakim hingga proses kaburnya dirinya ke Indonesia dibeberkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada dan Kadif Hubinter Polri, Irjen Krisnamurti. Berikut 4 fakta terkait Cowalit Tongduang. 1. Sempat bunuh polisi dan tembak hakim. Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Krisnamurti menuturkan sebelum kabur ke Indonesia, Cowalit sempat melakukan pembunuhan terhadap polisi dan penembakan ke hakim Thailand. Hal ini, kata Krisna, dilakukan Cowalit setelah kabur dari penjara di Thailand. Betapa seriusnya tersangka yang dihadapi, gangster kelas 1, melarikan diri dari lapas selama 7 bulan selama di Indonesia dengan membunuh polisi dan menembak anggota kehakiman. Dan ini menjadi tekanan bagi penegak hukum di sana, sehingga hasil pencarian kami dengan rekan-rekan Bareskrim, Polda Sumut, Polda Bali, dan Polda Aceh, alhamdulillah pelaku berhasil ditangkap, ujarnya. 2. Kabur ke Indonesia naik speedboat, butuh 17 jam. Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada menuturkan Cowalit membutuhkan waktu 17 jam untuk sampai ke Aceh, Indonesia dengan menggunakan speedboat. Dia, kata Cowalit, masuk ke Indonesia pada Desember tahun 2023 lalu lewat perairan Laut Thailand. Diketahui buronan tersebut dia masuk ke Indonesia pada tanggal 8 Desember tahun 2023 melalui jalur perairan Laut Thailand menggunakan speedboat 200 PK, ujar Wahyu. Kecepatan 17 knot dengan waktu perjalanan selama kurang lebih 17 jam, sambungnya. 3. Pelarian dibantu 8 WNI, buatkan KTP hingga akta kelahiran. Wahyu mengungkapkan pelarian Cowalit dibantu oleh 8 orang warga negara Indonesia, WNI, dengan masing-masing perannya. Dia mengatakan WNI tersebut diduga terlibat dalam pemalsuan identitas Cowalit selama hidup di Indonesia. Ada 8 WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas serta cara bagaimana buronan bertahan hidup selama berada di Indonesia, ujarnya. Adapun 8 WNI itu, kata Wahyu, memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda seperti driver ojek online, ojol, agen pengiriman uang, hingga pemilik jasa sewa kapal. Di sisi lain, Wahyu menuturkan pihaknya sudah berhasil menangkap salah satu WNI berinisial FS yang diduga memiliki peran untuk memfasilitasi Cowalit dengan membuatkan KTP hingga akta kelahiran palsu semasa hidup di Indonesia. Cowalit mengubah namanya menjadi Sulaiman dan mengaku berdomisili di Aceh. Kemudian sampai di Indonesia ada WNI inisial FS yang sebelumnya sudah dikenalkan di Thailand untuk membantu buronan membuat identitas palsu sebagai WNI dengan nama Sulaiman. Identitas palsu tersebut berupa KTP, KK, dan akte kelahiran sebagai penduduk Aceh Timur. Untuk para pelaku ini masih dalam pencarian, tutur Wahyu. 4. Kronologi penangkapan. Wahyu mengungkapkan penangkapan berawal dari adanya laporan kepolisian Thailand bahwa ada salah satu narapidana yang melarikan diri dari penjara usai melakukan penembakan terhadap anggota polisi Thailand. Sebelum dipenjara, Cowalit sudah divonis penjara seumur hidup secara in absentia lantaran melakukan percobaan pembunuhan. Pasca ada laporan tersebut, tim gabungan melakukan penyelidikan hingga koordinasi kewilayahan selama 3 hari di Medan. Namun, penyelidikan tersebut sia-sia karena ternyata Cowalit sudah terlebih dahulu kabur ke Bali. Adapun informasi itu diketahui usai tim gabungan polisi menangkap teman wanita Cowalit berinisial Sa. Lalu, pada Kamis, tanggal 30 Mei tahun 2024, Cowalit pun diketahui telah berada di apartemen kembar, Badung, Bali lewat pengecekan kamera ETLE di ruang Command Center Polda Bali. Lantas, penangkapan pun dilakukan dan Cowalit tidak melakukan perlawanan. Pada saat dilakukan penangkapan, tersangka melawan namun berhasil diatasi oleh tim gabungan tanpa menimbulkan cedera apapun baik kepada tersangka maupun petugas, ujar Wahyu. Berdasarkan hasil penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 4 unit ponsel, KTP dan akta kelahiran palsu dengan atas nama Sulaiman, buku tabungan, kartu debit BCA, dan 2 buah kartu debit Trung Thai Bank. Oke, sudah, tantangan sudah. Sudah. Bantu.
Buron paling dicari Thailand Chawali Tung Duang atau Pang Nanode berhasil ditangkap di Indonesia pada Jumat 30 Mei. Dia ditangkap kepolisian Indonesia di Bali setelah kabur selama 7 bulan. Polisi di Thailand menetapkan Chawali Tung Duang sebagai buron paling dicari usai kabur dari penjara. Dia masuk ke Indonesia 7 bulan lalu melalui jalur laut pada Desember 2023. Chawali menyamar dengan cara membuat identitas palsu mulai dari akte kelahiran, KTP hingga KK di Indonesia. Ia bahkan mengganti nama menjadi Sulaiman untuk berpura-pura menjadi warga Aceh. Chawali disebut telah melakukan banyak kejahatan di Thailand. Kejahatan yang dilakukan buron kelas kakap itu diantaranya menjadi bandar narkoba, gangster kelas 1, membunuh polisi hingga menembak anggota kehakiman di Thailand. Sebenarnya Chawali Tung Duang sudah berhasil ditangkap di Thailand, hanya saja dia kabur dari penjara. Sebelumnya, Kabarreskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan pihaknya telah memeriksa sebanyak 8 saksi yang merupakan warga negara Indonesia. Kedelapan WNI ini diduga berkaitan dengan pelarian Chawali. Polri akan melakukan ekstradisi atau penyerahan buronan Chawali kepada Royal Thai Police. Polri akan melakukan ekstradisi atau penyerahan buronan Chawali Tung Duang kepada Royal Thai Police pada Selasa 4 Juni besok. Kepala Divisi Hubinter Polri Irjen Krisnamurti mengatakan Chawali akan diterbangkan menggunakan pesawat khusus dari Thailand. Oke, sudah. Bantuin mana bolanya? Ini nih. Biarnya udah ya, udah suruh. Udah lah ya. Satu. Di depan sini foto lagi. Ada depan sini di depan sebelum berangkat foto lagi. Ya foto lagi. Foto lagi sebelum berangkat. Download Tribun X sekarang. Selesai berhasil menangkap buronan nomor wahid asal Thailand, Chawali Tung Duang, Polri kini meminta timbal balik. Polri meminta kepada Royal Thai Police atau polisi kerajaan Thailand agar bisa menangkap dan memulangkan gembong narkoba Freddy Pratama yang disebut kabur ke Thailand. Dirtipin Narkoba Barreskrim Polri Brigjen Muti Juharsa dalam rilis pada Minggu 2 Juni mengatakan pihaknya telah sepakat dengan Royal Thai Police terkait hal tersebut. Menurut Mukti, sudah ada perwakilan yang akan terbang ke Thailand untuk menjemput Freddy jika berhasil ditangkap. Dikatakan oleh Mukti bahwa otoritas Thailand mulai dari menteri, polisi narkoba hingga imigrasi siap membantu penangkapan Freddy. Ia menilai Thailand seharusnya membantu menangkap Freddy Pratama karena levelnya sama seperti Chawali Tung Duang. Meski begitu, Mukti mengaku belum tahu kapan operasi penangkapan Freddy Pratama akan dilakukan, namun ia ingin proses ini dilakukan secepatnya. Sebagai informasi, Freddy Pratama hingga saat ini masih buron karena terlibat jaringan peredaran narkoba internasional. Mukti mengatakan pada akhir April lalu, Polri bersama petinggi kepolisian 3 negara, yakni Australia, Malaysia, dan Thailand, sudah menggelar pertemuan untuk membahas perkembangan penyidikan masing-masing negara. Selama di persembunyiannya, Freddy diketahui masih cukup gencar menyuplai bahan baku narkoba. Hubungannya dengan buronan narkoba Indonesia yang berada di Thailand. Hubungan dengan Freddy Pratama masih dalami ya, yang harus dalami ya, yang masih kita juga nanti udah minta bantu Hubinter, Pak Odi ya, bantu menangkap Freddy Pratama. Udah berkening mereka juga bantu kita untuk menangkap Freddy Pratama. Itu balik. Tapi terkait dengan tadi kan dijelaskan bahwa yang buronan yang Chawali Tung Duang ini kan
memiliki kawasan operasinya itu yang di utara Thailand ya Pak ya. Apakah itu sama dengan operasi Freddy Pratama, maksudnya wilayah operasinya mereka gitu? Ya kalau Freddy Pratama sejauh ini pendalamannya dari mereka yang dari kita di Coast Guard mereka masih di wilayah perusahaan Thailand dan ini sudah rekornya. Nanti kita mau udah ada dari Pak Winter nanti akan diberangkatkan dengan wadir narkoba ke Thailand bersama rombongan untuk berbicarakan lagi masalah pemulangan Freddy Pratama ke Indonesia. Mudah-mudahan berhasil ya. Pak, ini kan dia di sini kan dia termasuk jaringan narkoba kan. Nah dia di Indonesia juga kan sudah lama. Apakah di Indonesia? Nggak ada. Dia nggak terlibat narkoba di Indonesia. Oh dia itu nggak terlibat. Nggak. Dan dia juga berarti nggak membuat jaringan di Indonesia itu Nggak, belum. Mereka hanya cuma ganti-ganti pasangan saja lah. Jadi untuk mengelabui karena dia nggak bisa bahasa Indonesia jadi pakai perempuan ya, jadi pakai perempuan untuk setelah ini apa janji yang Freddy Pratama yang ditangkap di Thailand Indonesia Pak? Asalnya Pak Odi tadi jelasin lagi asal pelarian. Pak izin untuk perpindahan pelaku dari Thailand ke Indonesia ini melalui jalur laut dari mana Pak titiknya? Dari Malaysia ke India, memang India dulu baru ke ulangin dari Thailand ke India terus ke Aceh. Dalam Kalau alasan pelarian ke Indonesia